Berapa banyak sekolah kita yang belum bagus? Belum bagus. Itu baru dari pendidikan. Transportasi, kita rasakanlah secara bersama-sama. Masih banyak jalan-jalan, apalagi daerah-daerah pesisir ini yang belum bagus untuk jalan untuk dilaluinya. Walet itu salah satu pajak yang kita apa? Nanti cara perhitung apa nanti minta tolong sama saudara ya. Oke. Sampai tingkat desa. Wow. Di sektor PBB kita akan upayakan sampai tingkat RT. Wow. Ini salah satu terobosan juga mengenai transaksi pembayaran secara online. Itu melalui KRIS. Jadi ada keterbukaan sebenarnya harusnya mereka kesadaran untuk menyampaikan laporan berapa sih hasil panen yang kami panen setiap bulannya. Dari hasil panen itulah dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah, memberikan kontribusi 5% daripada hasil penjualannya. Seharusnya itu besar ya Pak ya. Dari tahun ke tahun memang meningkat. Besar, penghasilan walet itu besar sebetulnya. Ya, informasi yang kami dapat di lapangan ada yang 10 juta per kilo, ada yang 9 juta per kilo, ada sampai 6 juta, kan begitu. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi seperti ini, kami terima kasih kepada UNED. Bisa dinolkan PPHTB-nya, dinolkan untuk MBR ini, dan untuk PTSL atau yang dulunya Perona, sekarang kan PTSL dengan sebetulnya perangkulan pemerintah ini, kami juga berikan kemudahan karena banyak masyarakat tidak tahu. Ya. Dan ingat, orang bijak taat pajak. Oke. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, pasti sudah tahu ya. Hari ini saya bersama Dinas Pendapatan Daerah. Ini sangat luar biasa ini Pak, kedatangan saya disambut dengan baik di sini. Sangat apresiasi untuk Dinas Pendapatan Daerah Dispenda disingkat Pak ya. Nah di sini ada Pak Kadisnya, Cici Mawadi Atar, didampingi rekan-rekan sekalian. Jadi begini Pak, kami ini kan berhubung media aspirasi masyarakat. Kami ingin sekali mengetahui agar masyarakat tahu Dinas Pendapatan Daerah itu fungsinya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara Inet. Karena kami Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, kalau dulu ya Dispenda. Sekarang namanya Bapenda. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Alhamdulillah ini baru pertama kalinya Pak. Pak Hidit ya, yang alhamdulillah datang kemari bincang-bincang santai. Terima kasih untuk. Karena kami juga butuh sosialisasi pada masyarakat. Betul. Udah berapa banyak kami bersosialisasi, mudah-mudahan melalui media inilah yang efektif dan efisiennya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini fungsi utamanya adalah pendapatan terutama untuk pelaksanaan pajak. Tapi sebagai Badan Pendapatan Daerah, kami mengkoordinir seluruh pendapatan daerah ke Kabupaten Rokan Hilir. Itu makanya, tapi memang masih banyak lagi unsur pelaksananya. Contohnya retribusi sampah itu di Dinas Lingkungan Hidup, retribusi parkir itu di Dinas Perhubungan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang ada ini, nomor 1 tahun 2022, itu kan butuh sosialisasi lagi. Karena dari Undang-Undang HKPD itu berdasarkan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang nomor 28 2009, itu secara garis besarnya itu hampir sama. Tapi banyak yang juga berbedanya. Melalui media inilah, alhamdulillah, Saudara Inet yang pertama kali di sini, dan kami juga sebetulnya mengundang kalau ada yang seperti ini lagi untuk dapat mensosialisasikan. Kenapa dapat mensosialisasikan seperti ini? Banyak yang sudah kemudahan, apalagi aplikasi kita yang ada sekarang ini berdasarkan online itu dapat dilaksanakan. Tapi memang masih banyak ketidaktahuan pada masyarakat. Contohnya aja, alhamdulillah seluruh pajak kita bisa bayar secara online. Udah bisa online. Alhamdulillah. Sudah bisa ditemui di website Dinas Pendapatan. Iya, melalui salah satu media seperti inilah kita
bisa langsung untuk dapat asosiasi masyarakat. Mungkin dari Pak Didi bisa menjelaskan pembayaran secara online itu. Terima kasih, mohon izin, terima kasih Pak Kaban, Pak Kabit, izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Kaban kita nih Bang. Ini sebenarnya sudah lama dan kami bakalan roadshow sampai tingkat desa. Wow. Di sektor PBB kita akan upayakan sampai tingkat RT. Ini salah satu terobosan juga mengenai transaksi pembayaran secara online. Itu melalui KRIS, KRIS Kode Responsen Indonesia. Yang jadi, salah satu ini merupakan inisiasi dan inspektif dari Bapenda sendiri, Bang. Jadi masyarakat tak perlu lagi datang ke kantor untuk bayar pajak. Ya, masyarakat ini mengapa kami melakukan itu, Bang Majinet? Pertimbangannya salah satu itu transaksi itu secara real time bisa dibayarkan di mana saja dengan merchant atau media pembayaran bebas mobile. Wow. Nah, ini dia. Memang mengikuti zaman sekarang di sepeda. Keren itu. Tak perlu lagi kalau masyarakat bingung-bingung, tinggal online ceklek jadi. Kenapa kami lakukan itu, Bang Inet? Ini perlu kami sampaikan juga. Ini untuk menjaga dan juga pada intinya itu secara security atau safety yang dilakukan teman-teman kita yang maaf cakap yang daerah pesisir itu tidak perlu lagi hanya dengan membayar pajak mereka harus berjalan atau menempuh sekitar 20 kilo. Nah, ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi kita. Nah, itu dia salah satu juga. Nah, sekarang saya mau tanya ya Pak, kenapa masyarakat itu harus membayar pajak? Kalau sekarang ini, kalau pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir itu kan ada dua. Pertama dari dana transfer, itu dana pusat. Kita sangat tergantung sekali pada dana pusat. Yang kedua, itu dasar PAD, pendapatan asli daerah. Salah satu fungsinya itu adalah pajak. Itu. Jadi dari pajak inilah kita untuk membangun daerah kita. Walaupun intinya pajak itu memaksa, tapi kan kalau orang berusaha di tempat kita, dia mempunyai keuntungan seperti itu, wajar-wajar saja kan? Wajar-wajar saja. Dia untuk menyumbang seperti itu. Iya. Dari pajak inilah harapan kita untuk membangun. Kalau kita lihat kebutuhan dasar aja lah, apalagi program visi misi bupati dan wakil bupati yang terpilih sekarang ini, itu kan membutuhkan biaya yang besar. Betul. Pendidikan. Salah satu bulan itu, berapa banyak sekolah kita yang belum bagus. Belum bagus. Itu baru dari pendidikan. Transportasi, kita rasakanlah secara bersama-sama. Masih banyak jalan-jalan, apalagi daerah-daerah pesisir ini, yang belum bagus untuk jalan untuk dilaluinya. Melalui pajak inilah salah satu untuk kemandirian daerah, untuk membangun daerah kita juga. Dan memang, banyak pertanyaan masyarakat. Itulah salah satu pembayaran secara online. Karena pembayaran secara online ini orang bisa mengecek langsung. Dan kami juga tidak ingin juga ada penyimpangan untuk pembayaran pajak yang itu. Selain untuk kemudahan ya, untuk masyarakat yang ada itu. Dengan pembayaran secara online ini nantinya, itulah nanti masyarakat tidak perlu susah-susah lagi. Seperti tadi Saudara Didi, kami menemukan tuh. Untuk ongkos dia membayar PBB yang cuman tidak sampai 100.000. Masyarakat kita dari Pekaitan, minyaknya aja bisa sampai 50.000. Belum lagi waktu. Belum lagi nanti makan minum dia. Apalagi tergantung cuaca yang ada sekarang ini. Itu daerah kita Pekaitan. Coba bayangkan daerah kita yang ada di Pasilimu Kapas. Ya, jadi kan ini masyarakat memang harus wajib membayar pajak ya Pak ya, karena itu memang dibutuhkan untuk daerah kita sendiri. Nah kalau kira-kira nih Pak, pajak yang berhubungan dengan sarang walet, diambil nggak pajaknya? Walet itu salah satu pajak yang kita nanti cara perhitungan nanti minta tolong sama saudara ya. Kalau peningkatan pajaknya, alhamdulillah terus meningkat pajak walet nih. Tahun ini kita pada tahun sebelumnya jauh meningkat tuh. Tapi kalau lihat dari potensi, ini sangat kurang sekali dari potensi yang ada untuk sarang walet yang ada sekarang ini.
Jadi mohonlah kesadaran kepada kawan-kawan yang berusaha di Walet itu. Iya. Ini kan untuk membangun daerah kita juga. Ya. Mereka punya keuntungan besar juga di situ. Ya, betul. Jadi, Nanti mengenai tata cara perhitungan sarang walet mungkin bisa diapakan sama saudara ya. silakan Pak. Perlu kami sampaikan bahwasanya pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Di dalam Undang-Undang 23A, Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Juga Pemda Rokan Hilir juga sudah menyusun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023. Jadi di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pajak daerah itu terdiri dari 9 jenis pajak. 9 jenis pajak. Nah, pajak sarang burung walet ini atau disingkat dengan SBW ini adalah usaha penangkaran sarang burung walet. Nah, jadi bisa kita lihat di dalam ketentuan umum bahwa pajak daerah itu adalah pajak daerah selanjutnya disebut adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memang asal berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbal secara langsung dan digunakan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi perlu saya sampaikan bahwa misalnya pajak sarang burung walet ini tarifnya ada 5% daripada hasil panen. Hasil panen Ada grade A, B, dan C. Nah, itu sebenarnya pajak sarang burung waletnya adalah pajak self assessment. Wajib pajak punya kewenangan, punya hak, diberikan hak untuk melaporkan sendiri, menyampaikan sendiri. Jadi ada keterbukaan sebenarnya harusnya mereka kesadaran untuk menyampaikan laporan berapa sih hasil panen yang kami panen setiap bulannya. Dari hasil panen itulah dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah, memberikan kontribusi 5% daripada hasil penjualannya. Seharusnya itu besar ya Pak ya. Dari tahun ke tahun memang meningkat. Besar, penghasilan walet itu besar sebetulnya. Ya, informasi yang kami dapat di lapangan ada yang 10 juta per kilo, ada yang 9 juta per kilo, ada sampai 6 juta, kan begitu. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi seperti ini, kami terima kasih kepada Onet, presenter tak terkenal itu kan itu. Mana followernya kan sangat banyak nih. Mudah-mudahan wajib pajak dapat mendengar ini. Kami memberikan kemudahan tanpa datang ke kantor kami pun bisa. Ya, WA kami, hubungi Kabid Pajak 2 Dharma Putra atau anggota Kasubdit saya, telepon saja, WA, kirimkan bukti laporan hasil panennya, kami terbitkan kode bayarnya, mereka bisa tembak langsung ke kris, menggunakan bank BRK bisa, menggunakan bank lain bisa, bayarnya non tunai. Jadi tinggal laporan, kami sudah dapat data informasinya. Gitu. Ketika mereka memang tidak sempat datang, kami pun bisa datang ke lokasi di mana mereka panen, di mana mereka mau melaporkan. Jadi kami untuk pelayanan ini kami tingkatkan lah bersama Pak Kaban tadi. Kami ditekankan betul untuk pelayanan, memudahkan pelayanan apalagi dengan inovasi yang terbaru, ya sistem pembayaran non tunai, pelaporan SPT, pelaporan secara elektronik, gitu. Itulah mudah-mudahan yang ketika zaman sekarang ini menuntut untuk itu gitu. Iya. Sejauh ini Pak ya, ada kendala dalam pemungutan pajak. Dia kesulitan itu wajar dalam hidup itu. Cuman itu tadi kita kan sudah coba memberi pelayanan kemudahan. Apalagi pajak ini mengikat. Kita pun minta tolong kepada masyarakat kita kesadaran lah. Kesadaran dulu lah untuk menghitung itu. Karena sekarang ini berdasarkan wilayah kita. Sekarang bukan 8.800 km lagi, lebih lagi ya. Sekitar 9.000-an. Daya jangkaunya ini kan luas ini. Memang kami sudah kerjasama dengan PMD. Setiap desa kita ada inder atau pemungut yang itu. Tapi mohonlah kepada masyarakat kita dengan kemudahan-kemudahan yang ada sekarang ini, jangan sampai kami memaksa untuk membayar pajak seperti itu. Kesannya seperti itu akhirnya. Iya, kesannya memaksa itu. Karena sekarang ini di dalam dunia usaha, baik itu peminjaman kami juga, terutama sama Bank BRK Syariah nih, banyak sudah melakukan kerjasama yang ada sekarang ini. Termasuk juga untuk peminjaman apa segala macam. Dan itu juga mesti melampirkan pajak. Setiap kami juga sudah kerjasama nih, sama dengan perizinan juga nih. Setiap yang namanya izin yang mau keluar itu wajib membayar pajak dulu aja.
dengan jangkauan luas seperti itu, memang bisa ada trik-triknya nanti kita memaksa seperti itu, tapi mohonlah kesadaran dulu lah daripada masyarakat kita. Karena kalau walet ini, ya, kalau kita lihat potensi aja, yang terdata di kita itu ada sekitar 1000 ya Pak Yan ya? Iya, 1000. 900 berapa itu? Data pengusaha walet. Bukan. Bukan pengusaha walet, data yang penangkaran walet Kenapa? yang ada sekarang ini. Nah, nanti kalau memang apakah berizin atau tidak berizin nanti bisa ditanyakan dengan perizinan. Tapi potensi kita sebetulnya lebih daripada 1000 itu. Nah, inilah bagaimana dengan menggunakan aplikasi ini, bagaimana kita memberikan pelayanan, pengecekan juga untuk pelaksanaan penagihan pajak yang ada sekarang ini. Nah, jadi untuk tahun ini kami akan melaksanakan pendataan pajak bumi dan bangunan seluruhnya. Nah, selain data itu juga bisa dimanfaatkan. Contohnya untuk profil desa. Ya. Nah, profil desa itu dengan data yang lengkap seperti ini, itu kan bisa bermanfaat juga. Misalnya untuk bantuan ke desa itu berapa? Iya. Jadi bisa terpantau dari situ. Semuanya itu. Nah, melalui aplikasi yang ada itulah yang kami apakan. Oh, itu program yang harus ditekankan nanti tahun ini Iya. Pak ya. Mungkin teknisnya bisa Pak Iqbal lah ya. Iya, boleh. Kalau teknis pendataannya tuh dan manfaatnya nih. Jadi di tahun ini yang seperti disampaikan oleh Kepala Badan tadi ada 2 kecamatan dan tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada, tapi hanya sebatas 1 kecamatan, ambil contoh 2 desa atau 5 desa. Yang ini full 2 kecamatan Bangko dan Tanah Putih karena daerah ini berpotensi. Kalau SPPT PBB ini pertama dicetak oleh Bapenda. Setelah dicetak nanti kita distribusikan ke UPTD. UPTD sekarang alhamdulillah untuk 2025 ini sudah kami hampir selesai didistribusikan karena kemarin ada beberapa hal kendala sedikit agak terlambat, biasanya di bulan 3 sudah selesai. Jadi dari UPTD ini nanti UPTD ini adalah unit pelaksana teknis dinas. Dia adalah perpanjangan tangan dinas karena di bawah UPTD itu ada 4 kecamatan, kecuali Bangko ada 6. Nah, jadi di Bapenda sekarang memiliki UPT ada 4. Nah, UPT di Bangko wilayah 1, UPT Tanah Putih wilayah 2, UPT Rimba Mintang wilayah 3, dan UPT 4 Bagan Simbah. Jadi UPT ini nanti langsung berkomunikasi dengan kepenghuluan camat atau sebagai ketua tim PAD di kecamatan, nanti bekerjasama dengan datuk penghulu atau lurah, dan di setiap desa itu sudah ada INER namanya. Kalau dulu namanya INER, tetapi INER itu apa tuh Pak? Biar masyarakat INER ini sebenarnya bahasa Belanda nih. Ini adopsi dari kemarin, tapi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini kami setelah tukar sesuai dengan bahasa Indonesia. INER ini sama dengan petugas pemungut pajak. Oh, petugas pemungut pajak. Petugas pemungut pajak. INER namanya. Kalau leader, Oh, karena adopsi dari Mungkin ingat. karena sudah kebiasaan nih, awak pun tak paham. kebiasaan yang lama nih Bang Ines, karena dari dulu namanya INER. INER. Nah, tapi mereka di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini kita buat dengan nama petugas pajak. Nah, petugas pajak ini ada 2 orang di setiap desa. Jadi mereka yang menyampaikan ini ke wajib pajak dan dikontrol oleh UPT dan Bapenda. Dan harapan kami tahun ini PBB ini bisa mencapai 100% atau over target. Karena tahun kemarin alhamdulillah hampir mencapai target, hampir hanya beberapa persen lagi. Di tahun 2025 ini kami berharap dengan Kepala Badan Bisa lebih. bisa over. Bisa over karena potensi yang kita punya alhamdulillah bisa. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan tadi Bang Ines, mungkin kesadaran masyarakat ini. Ya. Itu yang Karena kami sudah berupaya terus menggali bagaimana supaya mereka PBB ini masyarakat butuh. Pajak ini butuh. ya. Butuh. Bahwa nanti kalau dia butuh, kami sudah membuat juga setiap tahun surat edaran bupati supaya nanti
ada mungkin keperluan masyarakat kepada pemerintah, maksudnya dalam bentuk urusan kami bisa mempertanyakan dulu PBB-nya, karena PBB ini mungkin dari 9 pajak ini, nah ada yang PBB Jati 25, kalau induknya ada 9 pajak. PBB inilah pajak yang paling familiar. Kalau Bang Inas punya objek pajak, objek sudah pernah ada pajak, bisa dikenakan pajak. Karena mungkin dari buruh sampai ke presiden ada PBB, Pak. Kalau dia mempunyai objek, ada punya objek dan subjeknya, bisa kita daftarkan sebagai objek pajak PBB. Ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi bisa dinolkan BPHTB-nya, dinolkan untuk MBR ini, dan untuk PTSL atau yang dulunya Perona, sekarang kan PTSL ini kalau sebetulnya perangkulan pemerintah ini, kami juga berikan kemudahan karena banyak masyarakat tidak tahu bagaimana memproses di sertifikat BPHTB terutang. BPHTB terutang itu bahwa ada pajak daerah yang belum terlunasi. Ya, ini PBB ini, Bang Inas. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, mungkin ada di setiap desa, di setiap kelurahan, di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi kami sampaikan ini kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, bahwa untuk pembebasan BPHTB terutang ini bisa disampaikan dari kami, pajaknya saja yang dibayar, yang lain tidak ada yang dibayar, Pak. Tapi apa yang nanti kami keluarkan SSPD-nya, surat setoran pajak daerahnya, itulah yang nanti disetorkan ke Kasda. Karena di Bapeda ini sudah ada Kasda, kita ada Bang Rio kita, bahkan di depan pelayanan di bawah. Nah, jadi tak perlu atau nanti mempertanyakan kepada kami bisa, karena nomor HP kami sudah tersebar nih, Pak. Baik kabitnya, baik kasubitnya sudah ada nih. Kalau belum nanti bisa ditanyakan ke UPTD untuk terlebih dahulu, karena kita dari jauh nanti takut tidak terselesaikan, maka WA kan ke kami dulu seperti yang disampaikan oleh Pak Dharma tadi, bahwa melalui WA aja kita sudah bisa. Nanti tinggal mengeluarkan tagihannya langsung dibayar ke Bapenda. Jadi untuk MBR tadi saya tambah sedikit bahwa yang tergolong ini ada syarat-syaratnya. Tidak semua nanti nanti semua pula nanti minta gratis kan? Bagaimana dengan PHT kita kan? Jadi kita perlu juga sampaikan bahwa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu sudah diatur semua. Mungkin kalau yang belum menikah itu berpenghasilan 7 juta per tahunnya, itu boleh dimasukkan dalam kategori MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Oh, berarti ada keringanan. Ada kriterianya. Berarti juga rumah 3 juta, 3 juta rumah yang di program presiden ya. Program presiden itu, Pak. Juta rumah itu ya. Apabila nanti ada kriteria itu, kita BPHTB-nya dinolkan, coba PBB-nya, karena PBB kita di Rokan Hilir ini mungkin masih jauh di bawah nilai pasar yang sebenarnya. Itu pun kadang-kadang Bang Inas jarang juga yang mau bayar. Keseluruhan lagi nih Bang Inas. Keseluruhan masyarakat ini kami sangat butuhkan. Jangan apabila butuh baru mau bayar. Tapi jangan tidak terasanya masyarakat menyumbang mungkin 100.000 paling mahal. Bahkan banyak NJOP yang di bawah 100.000 Bang Inas, ada yang 20.000, paling terendah 10.000. Karena 10.000 ini sumbangsi masyarakat juga dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Walaupun pajak ini tidak diterima secara langsung, tetapi pajak ini digunakan untuk pembangunan. Contoh, ya, infrastruktur jalan, rumah sekolah, kesehatan, bisa dan digunakan pendidikan. di situ. Nah, jadi kan apabila mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Kabar tadi, PAD kita sudah banyak, nanti pembangunan juga sudah terakumulasi, baik sekolah, jalan, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini. Ini mungkin yang dapat dulu kami sampaikan, masyarakat kali itu. Sedikit menambahkan, Pak Inet, yang pasti
unsur pelayanan kemudahan sudah kita terapkan. Iya. Masyarakat kalau tidak mau langsung ke Bagan Ciapi Api dengan jarak jauh, Iya. setiap desa pasti ada inner Ada inarnya. atau petugas pungut pajak yang ada itu. Setiap keluhan nanti coba sampaikan ke inner setiap desa. Iya. Nah, inner ini di bawah kepenghuluan, di bawah kepala desa. Nah, dari situ nanti inner ini bisa ke PTD ataupun bisa nelpon kami ke di Badan Pendapatan Daerah. Nah, ini melalui inner juga tuh. Kalau dulu kita mendata PBB yang ada sekarang ini, kita kan mesti ngisi belangko yang diisi. Ah, udah itu kita kan tidak tahu peta wilayahnya. Tapi dengan yang ada unsur untuk pelayanan sekarang ini, tidak perlu mengisi belangko yang ada. Cukup di-upload aja. Upload. APK itu KTP apa tinggal foto aja. Oh. Nah, itu kan Udah sangat keringanan mudah. masyarakat. Untuk cetak fotokopi aja berapa banyak itu? Betul. Bisa sampai 10.000 itu. Belum lagi mengumpulkan berkas yang ada. Udah itu sekarang ini salah satu bentuk pelayanan itu yang meneruskan kata Pak Iqbal sekarang nih. Setiap peminjaman ke bank, orang kan butuh untuk sertifikat. Oke. Sekarang diberi kemudahan untuk pelayanan sertifikat ini. Karena sebetulnya sertifikat itulah hak pemilikan kita yang diakui oleh negara, Oh. masyarakat. Ah, kalau surat keterangan tanah itu kan cuman pengakuan aja. Pengakuan aja. Jadi saksi aja, tapi secara kenegaraannya sertifikat itulah hak milik masyarakat yang ada. Nah, jadi saya mengimbau pada seluruh masyarakat, pertama minta tolong kami bayarlah pajak secara online secara seluruhnya. Jangan ada lagi langsung ke petugas. Oke. Yang kedua, minta tolonglah dukung pendataan di kami juga. Manfaat pendataan ini ya banyak nanti yang keseluruhan. Contohnya aja nanti kita banyak bantuan UMKM untuk masyarakat kita di ini. Tapi dengan ada data PBB itu by name by address yang ada sekarang ini, hasil data itu kan kita bisa menentukan termasuk ke titik koordinatnya. Oke. Misalnya orang membuat kerajinan bambu. Kerajinan itu. Kerajinan bambu. Selama ini kan tidak kita tahu di mana tempatnya, titik koordinatnya. Dengan ada titik koordinatnya itu orang bisa langsung mengecek. Nah, ini yang kita harapkan kepada masyarakat juga. Opsen pajak, BPNKB dan apa? PKB dan BPNKB. Dia salah satu yang dibuat sama negara dengan ada pajak PKB dan BPNKB itu kan untuk membantu pembangunan di masyarakat juga. Karena dengan pajak yang ada sekarang itu, ya kan, BPNKB-nya di daerah tempatan yang merasakan dampak kerusakan lingkungan siapa? Daerah tempatan juga kan? Jalan rusak yang siapa yang merasakan? Kita juga kan? Masyarakat kita juga. Nah, kan untuk membangun itulah yang perlu juga memang perlu transportasi secara besar. Dengan ada pendataan PBB yang ada sekarang by name ada sini juga, itu pada akhirnya nanti dana yang kita dapat itulah untuk melakukan pembangunan. Dan sekalian sosialisasi juga nih, opsen pajak PKB dan BPNKB yang ada sekarang itu kan berdasarkan tempat wilayah dia mendaftarkannya. Itu pajak provinsi. Kalau dulu itu adalah dana bagi hasil dari provinsi ke kita. Kalau sekarang enggak. Ada namanya opsen. Opsen itu pajak yang diterimanya itu langsung ke kas daerah. Dasar pengenaan yang ada sekarang itu, opsen pajak PKB dan BPNKB yang ada sekarang itu berdasarkan hak kepemilikan masyarakat yang ada. Contohnya aja, Pak Inet punya mobil nih. Tapi Pak Inet nih beli mobilnya nih dari kawan-kawan hulu itu. Oke. Pelatnya kan beda ujungnya Iya, itu. betul, kan. Kan tidak tercatat sebagai wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Nanti Pak Inen bayar pajaknya, saya yakin pasti bayar pajaknya. Iya. Tapi kalau tidak dirubah platnya seperti itu, dana bagi hasilnya opsinya langsung ke nggak usah nyebut daerah ya. contohnya. Itu contoh. Ke daerah A itu kan. Sementara kita kan daerah R gitu kan. Itu nanti seperti itu juga. Jadi kan ya daerah orang yang merasakan manfaatnya itu, termasuk dampaknya itu,
ke daerah itulah untuk membangun yang ada sekarang itu. Nah, inilah yang kami coba utamakan juga data untuk pendataan PBB yang ada sekarang ini. Banyak sekali manfaatnya Bainet ada sekarang yang ada sekarang ini. Untuk PBB itu. Masyarakat menyuarakan hidup sangat. Iya. Karena balik lagi cerita kita tadi tuh. Orang bantuan peremajaan sawit. Yang jadi kendala di kita, data tidak lengkap. Apalagi titik koordinatnya. Untuk mengambil titik koordinat itu kan punya kalian sendiri. Iya. Kalau masyarakat mengundang orang untuk yang hal seperti itu kan butuh biaya. Iya. Tapi dengan adanya data PBB yang ada sekarang ini, ya kan, Bainet ada itu kan, kita kan udah bisa lihat titik koordinatnya. Lebih mudah. Lebih mudahnya juga. Dan kita juga bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan perkebunan nanti. Dalam artian mana sawit yang udah kira tua, mana yang apa segala macam. Itu juga itu. Termasuk bagi kami juga. Jadi mohonlah melalui sosialisasi ini bantu kami untuk pendataan yang bagus. Mohon bantuannya terutama kepada seluruh masyarakat ini untuk pendataan pajak yang ada sekarang ini. Karena dengan ada pendataan seperti itu, ini juga dengan data yang bagus seperti ini, terakhir nanti menolong masyarakat kita juga. Contohnya aja lah, dengan data PBB ini, masyarakat kita yang susah juga, itu bisa kita data juga di situ itu. Dan dengan data yang jelas yang pasti seperti ini, pasti ada. Kalau orang untung, kita tetap pungut pajaknya. Tapi kalau masyarakat susah, itu kita subsidi pajaknya itu. Dan ingat, orang bijak taat pajak. Oke.